Walaupun belum masuk di sini masih ada ya yang berikutnya. Tidak apa-apa Ji Pak. Iya. Baik Pak. Iya. Apa pengalaman terbaik yang Bapak dapatkan selama menjadi guru di sekolah? Yang pertama Pak, selama jadi guru, Ya. yang pertama Pak, saya banyak belajar dari karakter dan manajemen setiap kepala sekolah yang pernah saya dapati, baik ketika menjadi honor sampai menjadi SM. Banyak pengalamannya dari situ. Saya bisa berkesimpulan bahwa ada yang baik mungkin bisa saya tindak lanjuti ketika saya terpilih, atau ada yang tidak baik yang bisa saya tinggalkan atau saya tidak ambil. Maksudnya saya ambil dari sisi baiknya, yang baik saya ambil, yang tidak baik mungkin saya simpan. Itu pengalaman pribadi itu, karena sudah mungkin 6-7 kepala sekolah yang sudah dari sejak tahun 2000. Iya. Bapak terlibat juga di organisasi profesi. PGRI. Ya, maksudnya ya ada MGMP, Polri. Iya, PGRI, MGMP, dan pernah menjadi ketua LKG, Lembaga Kajian Guru. Iya, apa pengalaman Bapak petik dalam organisasi profesi? Banyak pengalaman Pak. Pertama, kita punya manajemen kepemimpinan. Maksudnya dengan memimpin organisasi begitu kita bisa membawahi atau minimal menjadi leader dalam organisasi itu. Kita tahu karakter masing-masing bawahan dengan menjadi aktif di, atau istilahnya bahasa kayak organisatoris. Oh, saya. Nah, selama jadi guru, inovasi apa yang Bapak buat di sekolah? Ini pasti sederhana saja Pak. Misalnya kayak membuat PTK, ada mungkin teknik-teknik itu bisa saya bikin dalam bentuk karya tulis. Seperti itu untuk disimpan di perpustakaan, belum dipublish secara luas. Pasti yang kecil-kecil saja. Atau yang kedua, semacam membentuk kelompok-kelompok di sekolah-sekolah. Misalnya ada kan kajian mapel. Misalnya ada topik tertentu yang siswa dianggap sulit, mungkin itu saya kasih kumpul siswa yang pintar-pintar, kemudian kita diskusikan, kemudian mereka nanti yang akan mengajari nanti teman-temannya. Ini yang didapat pada guru ini. Ada mungkin topik-topik yang sulit, itu yang kayak kajian mapel Pak. Dan saya tulis di esaiku itu, saya usulkan di kajian mapel. Kalau diberi amanah nanti menjadi kepala sekolah, ya kira-kira apa yang perubahan apa yang Bapak lakukan di sekolah? Pertama, transparansi. Misalnya dana bos, saya mau dana bos itu transparansi, maksudnya semua orang di sekolah itu harus tahu pengeluaran dan memasukkan anggaran dana bos. Minimal transparansinya secara online, ada grup tersendiri. Tahu misalnya si A menggunakan kegiatan pramuka, misalnya dia menggunakan berapa, 12 juta, ditaruh situ dan semua orang baca. Kan selama ini kan tertutup Pak, kepala sekolah tertutup. Yang tahu anggaran itu cuma 2, kepala sekolah dan bendahara, guru lain tidak. Nah, saya mau romba itu, bukan romba secara total, romba di lingkungan saya sendiri saja dulu. Mulai itulah saja, transparansi saja. Yang kedua, secara terbuka, menerima kritikan, memberikan masukan dari teman-teman guru yang lain yang lebih senior, atau melibatkan orang-orang tua siswa, mungkin ada pandangannya mungkin orang tua siswa terhadap sekolah kita, itu saja. Jadi yang esai Bapak bikin tadi kajian mapel. Apa? Kajian mapel. Bisa digambarkan ilustrasinya apa di situ kajian mapel? Kajian mapel misalnya begini Pak. Taruh misalnya ada topik tertentu yang siswa tidak tahu. Ya nanti kita ambil semua random, maksudnya ada siswa cerdas, pasti ada cerdas di setiap kelas Pak. Kita kasih kumpul itu, kita ada diskusi satu kali 1 minggu, membahas topik itu. Mereka nanti kembali ke kelas, dia nanti sampaikan sama temannya, kayak apa misalnya, kayak ada bimbingan apa istilahnya, pengayaan khusus dari siswa ke siswa, bukan lagi saya yang terlibat, dari siswa ke siswa. Iya betul itu. Tutor. Kayak gitu Ji Pak. Kajian mapel begitu Ji Pak. Bisa diperhatikan di mapel lain juga. Bapak bikin esai, kenapa bilang bukan saya guru penggerak tadi? Iya. Kenapa? Tapi ada esainya Bapak. Yang ketam berapa Ki? Tidak, saya bukan alumni guru penggerak. Oh gitu. Ketika saya isi, saya dapat linknya Pak toh. Saya jujur ya, saya dapat linknya. Saya langsung buka. Loh, yang saya tahu itu guru penggerak programnya Pulsa kan? Kenapa distiadakan? Saya penasaran. Saya klik linknya. Saya ikuti prosedurnya, ternyata di situ
lampirkan sertifikat alumni guru penggerak. Ada kan tentu situ lewati. Iya. Andai kan situ terkunci Pak, Iya. berarti saya tidak bisa ikuti lanjut terus. Ternyata Saya tidak. lewati. Jadi saya ikuti, saya upload berkas. Jadi salah satunya berkas yang tidak saya masuk itu. Nah, itu saja strategi. Tidak ada. Iya, iya. Ya, makanya saya tidak berharap dipanggil Pak. Iya, iya. Karena pikir, oh bukan ke alumni. Iya. Saya baca ulang itu sudah, oh untuk alumni ini berarti saya salah masuk kawan. Akhirnya saya ketahui, kenapa saya dipanggil? Iya, iya. Padahal saya bukan alumni. Mungkin ada pertimbangan karena kotanya Maros tidak ada. Ya, ya. Kebetulan saya sendiri mendaftar. Oh bersyukur kau sendiri kau mendaftar. Itu ji pertimbangannya. Bukan ji bilang karena saya kenal dengan kita atau Pak Kasih atau enggak ji. Bukan ji saya enggak berpikir ke sana Pak. Cuma bilang ji teman-teman tadi. Mungkin ada kebutuhan kota Pak. Ya. Maros tidak ada PGP-nya. Kita tidak ada. Oh itu mungkin. Itu ji Pak. Saya jujur. Bukan kalau alumni guru penggerak. Oh, iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya saya tidak lolos wajar. Karena saya bukan alumni. Iya, luar biasa tuh Bapak ya. Gitu ji. Satu-satunya itu. Itu serius kak. Banyak heran teman-teman. Kenapa Budi lolos bilang? Pada saat Maros belum ada. Itulah. Kalau Bapak komplain sama panitia. Iya, panitia Pasti saya panitianya itu tahu. punya panitia khusus. Dia pasti kumpulkan itu berkas. berkas. Dinilai. Iya, betul. Dan bahkan ada alumni tidak lolos berkas Pak. Iya. Kan gua kalah. Iya. Iya, iya. Gitu Pak. Baik Pak Budi, terima kasih banyak. Kasih Pak. Ya, Pak, selamat sukses. Kasih Pak. Iya, iya.